Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di channel yang terbaik. Salawat beriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, sebelum saya memulai mewawancarai Bapak Wakil Dekan, yaitu Bapak Zulfadli SOC MA, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sajaratu Tanja dengan NIM 2112010006. Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Randow. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berdiri di depan ruang akademik. Mari kita lihat ruang akademiknya. Oke teman-teman, sekarang saya akan menuju ruang Bapak Wakil Dekan. Kalian pasti penasaran kan? Ayo ikuti saya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Wahyu Fafidah MA. Ayo teman-teman, sekarang kita masuk ke ruang Bapak Wakil Dekan untuk mewawancarai beliau. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pendidikan. Menurut yang Bapak ketahui, bagaimana manajemen sumber daya manusia yang ada di Fakultas Agama Islam? Ya, terima kasih. Mungkin kalau misalnya kita lihat di Fakultas Agama Islam, kita sekarang sudah ada 4 prodi. Itu ada prodi PAI, ada prodi KPD, ada prodi Pendidikan Islam Anak Syari'i, dan terakhir ada prodi Perbankan Syariah. Jadi ada 4 prodi itu ada sekitar 23 dosen. Jadi 4 prodi itu ada 23 dosen, dan juga ada beberapa orang tendik. Tendik kita memang untuk sementara ini kita masih kurang ya, ada 2 ya, satu ada di pengajaran, satu ada di akademik. Tapi itu menurut saya masih sangat kurang dan mungkin akan dibantu lagi oleh tendik yang ada di universitas. Tenaga didik. Jadi kalau bicara SDM itu ada SDM dari dosen, ada SDM dari tenaga pendidikan. Jadi itu dua-dua SDM yang sangat mempengaruhi untuk kelancaran proses mengajar yang ada di Fakultas Agama Islam. Nah, jadi kalau kita lihat di Fakultas PAI itu ada 13 dosen dan sudah ada doktor 2 orang. Yang kalau di PAUD ada dosen sekitar 9 orang. Itu yang berijazah doktor sudah 4 orang. Kemudian di komunikasi dan penyiaran Islam kita ada 6 dosen dan ada 1 dosen itu yang berijazah doktor juga. Kemudian kalau di PSD ada sekitar 7 dosen, itu belum ada yang doktor, dan lagi proses studi S3 1 orang sudah di Malaysia. Kemudian juga di PAUD ada juga namanya Pak Ilham lagi proses S3 juga di Malaysia, dan juga ada beberapa dosen yang lain seperti mungkin Pak Ilham tadi juga lagi melanjut S3 juga. Kemudian
ada juga di prodi KPI, ada Pak Burkan juga yang sedang melanjutkan S3. Jadi ini kan kalau kita berbicara SDM, kita kedepannya akan lebih banyak karena banyak di antara dosen kita itu yang sedang melanjutkan S3. Pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Apa saja komponen manajemen sumber daya manusia yang ada di Fakultas Agama Islam? Ya, komponen sumber daya manusia. Jadi komponennya kita kan di sini ada beberapa prodi. Jadi beda prodi, beda bidang ilmu dia. Kalau di PAI, ya kebanyakan dosennya yang latar belakang dari pendidikan agama Islam. Kan dia harus engineer. Jadi dosen prodi itu harus sesuai dengan prodi. Jadi jangan dosen prodi itu mengajar diajarkan oleh dosen yang berilmu matematika misalnya, kecuali ada mata kuliah matematika. Kemudian di prodi PAUD juga seperti itu ya. Kita juga walaupun mungkin masih banyak yang kurang, kita mungkin hampir yang mengajar di PAUD itu sudah berijazah PAUD, masuk di perbankan juga seperti itu, hampir semuanya juga berijazah perbankan. Juga di KPI, hampir semuanya juga bisa kita bilang komponen-komponennya sudah berijazah KPI, komunikasi penyiaran Islam pun komunikasi. Baik Pak, lanjut pertanyaan Pak. Ya. Dari komponen yang Bapak kasih tahu tadi, apa saja fungsi terhadap Fakultas Agama Islam? Fungsinya adalah ketika sudah ada komponen, ketika sudah ada dosen, ketika sudah ada fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran mahasiswa, ya, mungkin boleh kita bilang pendidikannya itu akan berjalan searah ataupun sesuai yang kita inginkan. Ya kan? Selama ini misalnya ada dosen seperti saya bilang tadi yang memang bidang ilmunya sama dengan prodi, ada mata kuliah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, itu kan sesuai kemarinnya. Dan nanti ketika itu sesuai dalam proses belajar mengajar pun juga sesuai, dan kita itu menit terus supaya itu tidak ada yang memang yang tidak sesuai. Jadi yang tidak sesuai supaya itu lancar dan harus kita tingkatkan mungkin SDM-nya. Pada Fakultas Agama Islam, bagaimana prinsip manajemen sumber daya manusia yang ada di Fakultas Agama Islam? Prinsip manajemen sumber daya manusia. Prinsip manajemen. Jadi kita kan setiap sumber daya manusia itu kita kan harus memanage. Sistem pendidikan kita juga harus memanage. Nah, misalnya jam masuk kuliah itu kan kita atur dan sudah ada roster. Tiap mata kuliah, tiap dosen itu kita sudah manage semua. Jadi walaupun mungkin ada dosen yang berangan, nanti itu kita bisa ganti ataupun kita bisa ganti hari. Jadi kita sudah memanage sebagus mungkin supaya proses dalam mengajar dan belajar ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, upaya apa saja yang Bapak lakukan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada di Fakultas Agama Islam? Ya, selama ini kan memang kita sudah pernah melakukan untuk meningkatkan sumber daya attendee, sumber daya dosen. Terutama kan kita memberikan semacam pelatihan kepada dosen. Memberikan pelatihan misalnya nih sekarang dosen lagi harus mengikuti PKTI, yaitu syarat untuk lulus sedot. Kemudian ada pelatihan lain untuk meningkatkan kenaikan bakat. Kita juga melakukan pelatihan untuk sosialisasi kepada dosen. Kemudian juga kita memberikan pelatihan dan juga kita meningkatkan dosen supaya mendapatkan beasiswa agar dosen itu bisa S3.
selama ini untuk meningkatkan SDM, yaitu yang kita lakukan, termasuk teknik tenaga pendidikan. Kita kan juga banyak memberikan pelatihan. Ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan emis, cara pelaporan emis, cara pengisian nilai mahasiswa. Itu kan juga dilakukan oleh tenaga teknik, dan kita akan memberikan pelatihan kepada mereka supaya mereka. Apakah sarana prasarana yang ada di Fakultas Agama Islam ini menurut Bapak mencukupi? Pada umumnya mungkin boleh kita bilang mencukupi, karena walaupun mungkin ada beberapa kita itu masih ada kekurangan kelas ya. Karena seiring bertambahnya mahasiswa kan kita juga harus tambah gedung. Nah, itu mungkin dalam proses. Secara umum kita kan sudah memiliki ruang belajar yang cukup maksimal, yang memang di dalamnya walaupun tidak asli semua, tapi kita akan beramanya kepada yang sudah ada. Kemudian juga ada alat-alat fokus. Kemudian ruang prodi, ruang dekan, ruang akademik, kemudian masuk ruang GJM, ruang pengajaran, itu kan kita sudah sedia semua. Dan pada intinya kalau berkaitan dengan sarana dan prasarana kita tidak ada masalah, semuanya terpenuhi, kan? Kecuali mungkin ada rusak, kita perbaiki, kayak komputer misalnya, oleh printer, habis kita ganti. Berarti mencukupi ya, Pak? Insyaallah. Selanjutnya pertanyaan ke-6, Pak ya. Bagaimana pengembangan kurikulum sumber daya manusia menurut Bapak yang ada di fakultas kita ini? Nah, kurikulum yang pertama kita akan tetap mengikuti aturan pemerintah. Walaupun kurikulum kita juga harus kita tinjau minimal 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, malah pernah juga 2 tahun sekali. Karena kurikulum kita kan harus kita sesuaikan sesuai dengan pasar mahasiswa. Kadang-kadang dulu pernah ada mata kuliah, sedangkan di lapangan itu tidak cocok, kita ganti, kita update. Nah, itu pada revisi kurikulum. Dulu pernah ada kurikulum kita K13, kemudian juga ada KKNI ya, bukan K13, KKNI lah, K13 itu di sekolah ya. Kita ada kurikulum KKNI. Nah, sekarang dari KKNI kita berganti kepada kurikulum MBKM, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu kita update, kita sesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, dan itu kita dekatkan, dan itu kita evaluasi. Dan aplikasi kurikulum kita juga sudah melakukan, yaitu kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang ingin mengambil mata kuliah yang ada sifatnya Merdeka Belajar. Baik Pak, sampai di sini aja mungkin saya mewawancarai. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, semoga bisa menjadi. Dengan berakhirnya wawancara dengan Bapak Wakil Dinas, yaitu Bapak Zulfadli SOSIMA, maka di sini saya alhamdulillah saya sudah bisa mengumpulkan data untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Wahyu Hafidah MA. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.